Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa, para pecinta channel YouTube MCT Malabaya dimanapun berada. Sampailah kita pada manzumah Aqidatul Awam, yaitu Abu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimu Abdul Manaf yantasib wa ummuhu Aminatus Zuhriyah ardu'athu Halimatus Sa'diyah. Kita membahas tentang nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari arah ayah dan ibunya, kemudian juga siapa yang menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajib bagi setiap orang mukallaf untuk mengetahui, mempelajari daripada nasab Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari segi ayahnya maupun dari segi ibunya. Ya, bisa jadi sampai menghafalkannya. Adapun nasab Rasulullah dari segi ayahnya yaitu adalah Sayyiduna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahr bin Malik bin Nadr bin Kinana bin Khuzaimah ibni Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Mahdin bin Adnan. Jadi sampai kepada Sayyidina Adnan. Imam Malik mengatakan bahwasanya makruh seseorang untuk menyebutkan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Nabi Adam, karena tidak adanya ketetapan riwayat yang pasti tentang nasab Rasulullah sampai kepada Sayyidina Adam alaihissalam. Bahkan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala menyebutkan nasabnya kemudian sampai kepada kakeknya yang bernama Adnan, maka beliau bersabda, minha huna kadzabal nasabun. Dari sini maka banyak yang dibohongkan ahli-ahli nasab. Jadi nasab yang menyebutkan Rasulullah di atas kakeknya yang bernama Adnan sampai kepada Nabi Adam, itu banyak terjadi kebohongan di situ. Adapun nasab daripada ibunda Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dari segi ibunya, yaitu adalah Sayyiduna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bin Aminah bin Wahb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab, bertemu dengan nasab ayahnya di kakek yang bernama Kilab. Jadi bertemu di situ. Ya. Ardo'atsu Halimatus Sa'diyah. Kemudian yang menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Sayyidah Halimah, Halimatus Sa'diyah, ya, atau orang yang paling banyak menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu disusui oleh 6 orang. Ada yang mengatakan 8 orang, termasuk yang pertama kali ketika Rasulullah lahir adalah disusui oleh ibunya sendiri, yaitu Sayyidah Aminah, kemudian oleh budaknya Abi Lahab pamannya yaitu Suwaibah, sampai datanglah Sayyidah Halimah Sa'diyah. Nah, ya, jadi disusui oleh Sayyidah Halimah Rasulullah sampai berada di dalam asuhannya itu yaitu 4 tahun, sampai 4 tahun, ya. Aku maksudnya ikut dirawat oleh Sayyidah Halimah itu 4 tahun. Itu adalah termasuk riwayat ibu yang paling banyak menyusui adalah Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Bahkan ada riwayat yang mengatakan 8 atau lebih dari itu. Kemudian yang banyak terjadi, ya, di dalam Sayyidah Halimah menyusui atau merawat selama 4 tahun
baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melihat keajaiban-keajaiban, kebaikan, keberkahan yang ada dalam kehidupannya, yang asalnya hidupnya itu biasa-biasa pas-pasan, ketika Rasulullah SAW datang di tengah-tengah keluarga Sayyidah Halimah, maka menjadi untanya itu susunya menjadi banyak, kemudian kambingnya juga susunya menjadi banyak. Terus keajaiban-keajaiban yang ada riwayat dilihat daripada sosok Sayyidina Muhammad yang masih kecil ini, termasuk beliau meminum, tidak pernah meminum dari yang kiri, jadi menetek dari susu yang sebelah kanan dan meninggalkan susu yang sebelah kiri untuk saudara sesusuannya kepada Sayyidah Halimah Sa'diyah. Dan termasuk juga unta yang biasanya dipelihara itu kalau lari jarang kencang, jadi larinya terlambat, mesti kalah dengan unta yang lainnya. Ketika Rasulullah masuk dalam keluarga Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, maka beliau juga menjadi untanya itu menjadi menang atau menjadi tidak pernah terkalahkan. Kemudian bagaimana susu kambingnya menjadi sangat banyak dan deras. Termasuk juga keajaiban yang disaksikan adalah Rasulullah ketika sudah berumur 2 tahun tidak mau menetek lagi, artinya sudah nyaping dirinya sendiri. Itulah diantara beberapa yang dilihat oleh Sayyidah Halimah ketika mengasuh daripada orang mulia, yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi juga disebutkan bahwasanya termasuk yang menyusui Kanjeng Nabi adalah budak Abu Lahab yang bernama Suwaibah. Itulah yang menjadi sebab Abu Lahab diringankan siksanya setiap hari Senin karena gembira dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena merasa senang dan gembira dengan kelahiran keponakannya, sehingga budak ini dimerdekakan. Lah karena berkah itulah maka orang-orang yang kafir pun, yang tidak beriman kepada Nabi, ketika bergembira, ketika senang dengan kelahiran Nabi, itu pun membekas, diberikan keringanan siksanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari Senin. Bagaimana dengan orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan setiap hari, setiap saat hatinya bergembira dan senang dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya wajib di dalam agama ini, bahwasanya wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahui, untuk mengerti bahwasanya nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari ayahnya dan dari ibunya, dan siapa yang menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kiranya teman-teman pada kali ini. Nanti kita lanjutkan dengan kelahiran daripada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dengan mempelajari nasab beliau, mempelajari sirah sejarah Kanjeng Nabi Muhammad, menjadikan kita tambah mahabbah, tambah cinta, tambah mengenal siapa sosok Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita semuanya menjadi umatnya yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya kelak nanti mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadza ma'qul lakum, wallahu musta'an wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.